Halo semua, selamat datang di video tutorial LaTeX dengan menggunakan Overleaf. Nah, di rangkaian video kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menulis dokumen LaTeX dengan menggunakan Overleaf ya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Overleaf-nya, kemudian langsung masuk ke teknis LaTeX-nya, kita akan belajar sama-sama dulu di video pertama ini tentang sejarah LaTeX, kemudian keuntungan menggunakan LaTeX. Nah, rangkaian video tutorial LaTeX ini ditujukan bagi Anda yang baru mulai belajar LaTeX ya, dan kita akan gunakan platform online yang namanya Overleaf. Nah, sebelum belajar lebih jauh dengan menggunakan Overleaf, mari kita belajar sejarah LaTeX, kemudian apa keuntungan pada saat kita menulis dokumen dengan menggunakan LaTeX ya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, kita mengenal terlebih dahulu nih, ada yang disebut dengan TeX ya, atau dia adalah program komputer yang dibuat oleh Donald Knuth ya. Nah, program ini itu digunakan untuk mengetik huruf dan formula matematika. Nah, TeX yang kita gunakan sekarang itu pertama kali dirilis oleh Donald Knuth pada tahun 1982 ya. Nah, TeX ini dibaca dengan TeX ya. Jadi cara bacanya itu tidak TeX atau dengan huruf X tapi dengan CH ya, TeX. Nah, sementara LaTeX itu memungkinkan penulis untuk mengetik dan mencetak dokumen dengan tipografi, atau tipografi itu adalah seni cetak atau tata huruf ya, dengan tata letak yang profesional dan gaya yang sudah ditentukan sebelumnya atau yang predefined ya. Intinya membuat dokumen kita ini menjadi lebih rapi. Nah, untuk membedakan antara TeX dengan LaTeX ini, mungkin saya akan coba memberikan analogi dari satu artikel yang saya baca juga tentang perbedaan antara TeX dan LaTeX itu adalah TeX itu sama seperti bahasa assembly ya. Kalau teman-teman udah mulai terbiasa untuk coding, itu ada bahasa assembly atau bahasa mesinnya, di mana sintaksnya, bahasanya itu cukup sulit untuk coba kita mengerti atau kita ketik ya, karena memang perintahnya banyak banget. Sementara LaTeX itu seperti bahasa compiler ya, seperti C, Python gitu. Dan LaTeX ini yang akan menerjemahkan perintah yang kita buat dalam LaTeX ini menjadi TeX gitu kan, supaya kita ini sebagai user itu dapat dengan mudahnya mengetik perintah-perintahnya dengan perintah yang dapat kita mengerti dengan bahasa Inggris pada umumnya. Nah, LaTeX itu pertama kali ditulis oleh Leslie Lamport ya. Nah, sementara LaTeX itu dibacanya LaTeX atau LaTeX ya. Nah, kalaupun kita biasanya sebagai orang Indonesia biasanya menyebutnya sebagai LaTeX ya, pakai X ya. Nah, sekarang mungkin mari kita belajar sama-sama untuk membaca LaTeX ini sebagai LaTeX ya. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar sebenarnya apa sih perbedaan antara LaTeX dengan Microsoft Word atau program sejenisnya. Nah, LaTeX itu beda nih dengan Microsoft Word atau yang sejenisnya ya, seperti LibreOffice ya atau program-program lainnya. Nah, MS Word itu atau Microsoft Word itu memiliki pendekatan WYSIWYG. Ya, ini singkatan ya yang merupakan kependekan dari what you see is what you get. Nah, sementara kalau kita membuat dokumen dengan LaTeX ya, kita itu nggak lihat secara langsung hasil dari dokumen kita. Nah, sesuai dengan namanya nih, WYSIWYG, what you see is what you get. Contohnya, ini ada satu dokumen, sebuah surat keterangan tentang kuliah tamu yang mata kuliah yang saya ampu. Ini yang kita lihat di Microsoft Word-nya itu sama dengan yang akan kita cetak ya. Jadi saya buat ini di Microsoft Word. Saya ingin menunjukkan bahwa pada saat kita menulis dokumen di Microsoft Word, apa yang kita ketik dengan apa yang nanti dicetak itu sama ya. Itu yang membuat kita menjadi khawatir, kemudian menaruh perhatian yang lebih banyak juga terhadap layoutnya. Nah, sementara LaTeX nggak kayak gitu ya. Kalau LaTeX itu kita tidak melihat secara langsung hasil dari dokumen kita. Nah, ini ada salah satu contoh dari dokumen yang saya buat dengan menggunakan LaTeX ya, dengan menggunakan Overleaf. Kita lihat yang sebelah kiri itu adalah kodenya ya, atau biasa disebut sebagai kodenya nih ya. Nah, kode LaTeX ini yang kita ketik di dalam editor, yang kalau kita compile ya, seperti kita compile program, itu baru terlihat dokumen akhirnya gitu. Jadi yang membuat perbedaan fundamental antara LaTeX dengan word processor atau Microsoft Word, LibreOffice dan sebagainya adalah kita nggak melihat secara langsung layout dari dokumen kita ya. Nah, jangan khawatir, justru disitulah letak keuntungan dari LaTeX ya. Nah, letak keuntungannya adalah kita itu jadi lebih berkonsentrasi pada isi atau konten dari dokumen kita ya. Jadi pada saat kita ingin menulis sesuatu ya, kita tinggal berkonsentrasi penuh nih pada apa yang ingin kita tulis, mulai dari logika berpikirnya, kemudian persamaan matematikanya. Nah,
LaTeX itu akan secara otomatis memikirkan atau mengcompile atau menyusun desain tata letaknya ya. Ini sebagai contoh ada satu dokumen yang cukup kompleks menurut saya. Ini dari problem set mata kuliah yang saya ampu juga. Kita lihat yang sebelah kiri ini adalah penuh dengan kode kan. Dan kalau kita lihat kodenya, kita tuh mungkin nggak ngerti bakal ujungnya kayak apa. Tapi begitu kita lihat atau kita compile, nah teman-teman bisa lihat yang sebelah kanan ya, begitu jadi dokumennya itu rapi banget ya. Mulai dari jarak antara tulisan, kemudian bagaimana formula matematikanya ada di tengah ya, marginnya, kemudian formula matematikanya dan sebagainya, itu semuanya LaTeX yang atur semua ya. Nah, satu hal yang harus kita coba pahami ya, dari banyak pengalaman juga ketika saya ngajarin LaTeX kepada orang yang baru mulai, atau bahkan ketika saya sendiri baru mulai menulis dengan LaTeX gitu kan, tantangan menggunakan LaTeX itu seperti ini. Nah, LaTeX itu sebetulnya mirip seperti bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita nulis dengan LaTeX ini bisa dikatakan mirip nih waktu kita melakukan coding ya. Makanya nggak heran kalian bisa lihat di contoh yang tadi atau di video-video selanjutnya itu banyak perintah, simbol, dan sintaks seperti kita lagi coding ya. Oleh karena itu orang-orang yang belum terbiasa menggunakan bahasa pemrograman, nggak pernah coding, begitu ngelihat kok banyak kode, banyak warna-warnanya, banyak simbolnya, itu mulai panik dan merasa bahwa LaTeX itu nggak sesuai dengan mereka ya. Tapi jangan takut karena sebetulnya semuanya by practice aja ya. Begitu kita tahu manfaatnya, kita coba membuat satu dokumen yang kedua dan seterusnya, kita akan mulai terbiasa ya. Kemudian tantangan menggunakan LaTeX yang kedua adalah kita itu terlalu terbiasa dengan what you see is what you get. Jadi apa yang kita tulis, kita ingin lihat hasil akhirnya kayak apa dengan cepat gitu kan. Tapi menurut saya sih kita perlu waktu aja nih untuk membiasakan diri mengetik dokumen dengan LaTeX ini ya. Kalau kita udah terbiasa dengan LaTeX, nantinya kita akan merasa nyaman nih, dimana pada saat kita ngetik, kita cuma mikirin isinya doang, atau logika berpikirnya aja, atau struktur kalimat maupun struktur section, subsection, dan sebagainya ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya temui juga, dan itu juga terjadi pada saya ketika mulai belajar LaTeX pertama kali, waktu itu tahun 2011 ya, saya merasa bahwa saya harus ngapalin semua perintah atau sintaksnya gitu kan. Padahal kalau kita udah terbiasa, sintaks itu akan kita hafalkan dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir, kita bisa mendapatkan kemampuan dengan menggunakan LaTeX ini seiring dengan waktu ya. Jadi seperti kata seorang teman saya, belajar sesuatu yang baru itu cuma perlu dua hal. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah waktu. Oke, jadi itu adalah perkenalan tentang LaTeX, mulai dari sejarahnya, kemudian keuntungan menggunakan LaTeX-nya, kemudian perbedaan antara LaTeX dengan word processor pada umumnya.